Apa sih hal yang membuat kita jadi jatuh cinta pada pasangan kita? Atau lebih tepatnya, apa yang membuat kita jadi memilih seseorang dibandingkan orang lain? Padahal orang lain juga ada kriteria positifnya, ada plus minusnya, tapi kenapa kita pilih yang satu ini? Seringkali kita berpikir kita adalah makhluk yang sangat logis ya. Kita sudah mempertimbangkan baik dan buruknya, kita sudah berhitung apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu itu sudah diperhitungkan dalam otak logis kita. Namun menurut penelitian sebenarnya nggak begitu. Pilihan kita itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang paling pertama adalah latar belakang keluarga kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan orang yang tertentu di keluarga kita, misalnya dengan ayah kita atau ibu kita cenderung lekat atau lengket atau merasa hangat dengan karakter itu. Jadi kita memilih seseorang kemungkinan karena pengaruh itu. Nah, sebenarnya sampai di sini sih nggak masalah. Tapi ada masalah kayak gini. Misalnya Anda tertarik dengan seseorang yang terlihat dominan dan suka mengambil keputusan. Di rumah itu karena ayah dan ibu sifatnya seperti itu, dominan dan suka mengambil keputusan. Jadi Anda mudah tertarik sama orang yang demikian. Tapi ini jadi bermasalah kalau orang yang dominan dan suka mengambil keputusannya ternyata yang Anda jatuh cinta ini adalah orang yang kasar. Karena ada orang yang dominan mengambil keputusan yang sangat baik dan mengayomi, ada juga yang kasar, ada juga yang punya penyakit kejiwaan yang macam-macam. Ya, jadi kalau hanya mengandalkan perasaan, kayaknya ini yang terbaik, karena seperti aku udah lihat di rumah, papa mama kejadiannya bagus. Kalau aku pilih orang ini pasti bagus. Jadi kelihatannya logis, tapi sebenarnya itu hanya terpengaruh oleh perasaan familiarity kita dengan apa yang terjadi di rumah. Nah, itu baru rumah saja, itu baru keluarga saja. Kita belum bicara soal film-film yang kita tonton. Semakin banyak film romantis yang kita tonton, kita mulai memiliki fantasi kayaknya yang ini bagus, kayaknya yang itu bagus berdasarkan film itu. Berdasarkan kisah atau novel yang kita tonton itu. Jadi kita pikir kalau di film itu ceritanya endingnya bagus, ya berarti kalau aku pilih yang kayak gitu juga kemungkinan besar juga kan bagus. Contoh, di banyak film-film ditunjukkan tertarik sama sosok yang bandel. Ini pernah dibahas dalam video yang lain ya, sosok seperti bad boy atau seperti orang yang bandung atau playboy gitu. Di film-film si playboy ini kemudian bertobat, akhirnya menjadi suami yang apa istilahnya, setia atau menyayangi, peduli dan segala macam. Di film-film begitu. Kita nggak tahu, kita terpengaruh oleh film itu, kita terpengaruh oleh fantasi akan film itu, akhirnya kita menginginkan orang yang seperti itu. Kita pikir orang yang bad boy ini pasti akan bisa disembuhkan, makanya aku akan pilih dia deh, karena ada banyak cerita yang kayak gitu. Nah, kita bicara tentang pengaruh, tadi udah pengaruh keluarga, pengaruh film-film yang kita tonton, pengaruh juga teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang, ih yang itu orangnya lucu, ih kalau itu jangan deh, bagusnya pilihnya laki-laki yang begini, atau bagusnya pilih perempuan yang begitu. Jadi kita didorong oleh selera ataupun opini, preferensi dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu bagus menurut mereka, tapi belum tentu itu cocok buat kita. Contohnya misalnya, mencari pasangan yang suka bekerja keras. Karena kata teman-teman, kalau bekerja keras itu berarti tanggung jawab bla 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 bla. Betul, sampai titik itu betul. Tapi ada juga orang yang bekerja keras yang akhirnya jadi workaholic. Kalau kita hanya memanfaatkan insting kita saja, kayak aku pilih dia karena dia bekerja keras. Tapi ternyata kita nggak lihat dia ada di level workaholic. Nah, ini akan jadi masalah. Itu bukan keputusan yang logis, itu adalah keputusan yang sangat emosional. Kita dipengaruhi oleh teman-teman lingkungan sekitar kita. Nah, ada banyak pengaruh-pengaruh lainnya yang membuat kita memilih pasangan. Dan kita selalu pikir itu logis. Ini adalah pilihan yang aman. Tapi saya mau bilang nih, di kelas cinta kita selalu mau kasih tahu, tolong berusaha menyadari segala sesuatu yang kita lakukan ini kemungkinan besar didorong berdasarkan keputusan emosional. Bahwa kita memilih tidak berdasarkan dasar yang logis. Nah, jadi karena kita tahu ada banyak pengaruh dalam hidup kita ini, termasuk juga pengaruh-pengaruh seperti apa, mantan-mantan yang kemarin atau pasangan yang pertama, pacar kedua, ya kita cenderung memilih orang X karena pengaruh pacar-pacar yang kemarin. Misalnya pacar-pacar yang kemarin itu cenderung badung-badung, bandel, suka selingkuh, ingkar janji, tidak peduli dan dingin. Akibatnya kita pikir, sudah, aku akan pilih laki-laki yang dari awal alim. Kelihatannya logis ya, karena bertentangan dengan pengalaman yang kemarin-kemarin. Kelihatannya logis. Jadi asal kita ketemu sama orang yang kelihatannya serius dan alim, kita langsung, ya sudahlah, aku mau pacaran, aku mau nikah sama dia.
Kelihatannya logis, kelihatannya benar. Tapi tidak sesederhana itu. Karena orang yang alim itu bisa dua hal. Pertama, di awalnya aja alim. Karena di awal perkenalan, di awal kedekatan, wajar orang pasti menunjukkan yang bagus-bagus. Ya. Jadi kalau kita langsung pikir, oh dia ini alim, berarti ini aman. Kita bisa ketipu besar. Yang kedua adalah, alim, baik, sopan, apa istilahnya, tidak neko-neko, bisa juga membuat Anda menjadi jenuh karena dia nggak punya pengalaman. Bisa juga dia jadi orang yang posesif. Karena dia tidak punya pergaulan di mana-mana, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Jadi ketika Anda berusaha bekerja, bergaul, berteman kesana kemari, dia ngerasa takut. Akibatnya dia jadi memenjara Anda, posesif sama Anda, dan Anda tidak bahagia karena dipenjara sama pasangan sendiri. Padahal di awal kelihatannya kalau ini alim, pasti dia bisa ngerti dong. Ya. Jadi ini yang saya maksud dengan pilihan-pilihan kita. Ketika hati kita jatuh pada seseorang, ketika pikiran kita memilih seseorang, kita harus pelan-pelan, sabar, jangan cepat-cepat senang atau bangga atau merasa he's the one atau she's the one. Ya. Karena kemungkinan besar itu adalah dorongan dari pengaruh-pengaruh alam bawah sadar kita, pengaruh keluarga kita, film-film yang kita tonton, omongan teman-teman kita, pengalaman dengan mantan-mantan di masa lalu. Ya. Jadi semua itu mendorong kita seringkali pada orang yang salah. Makanya di video lain, di kelas cinta terutama kita bahas kalau yang namanya ingin memilih pasangan, wajib punya banyak gebetan. Prinsipnya adalah multi gebetan. Jadi kalau mau dekat sama seseorang, jangan cuma dekat sama satu aja. Harus dekat sama 4 atau 5 atau 6 lainnya. Jadi kita punya perbandingan apakah ini benar-benar bagus atau tidak. Kalau kita hanya punya satu saja, terus kita sudah terbiasa dengan keputusan yang tadi tuh kayak, ini udah bagus kok. Ini persis seperti papa atau mama di rumah, persis seperti si teman-teman bilang, persis seperti di film-film. Kalau cuma punya satu saja, kemungkinan besar kita akan salah pilih dan menyesalnya sudah ada di belakang, sakitnya sudah kemana-mana, udah nggak enak deh. Biasanya udah nggak bisa dibetulin. Jadi hati-hati dengan pilihan Anda dalam menentukan pasangan hidup. Sekian dulu pelajaran dari kelas cinta hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video kelas cinta yang berikutnya.